Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Eka Ludia selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada materi programasi dinamis alokasi sumber. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Wan Maharani dengan NIM akhir 1346, Dela Nurliana dengan NIM akhir 1370, Alivia Horunisa dengan NIM akhir 1385, Irmawati dengan NIM 1391, Alena Herunisa dengan NIM 1403, Hafsa Gumilang dengan NIM 1123. Selanjutnya di sini ada definisi. Program dinamik adalah metode pemecahan masalah dengan cara mengurangi solusi menjadi sekumpulan langkah atau step atau tahapan sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang paling berkaitan. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri masalah dinamik. 1. Keputusan suatu masalah ditandai dengan optimalisasi pada tahap berikutnya, bukan keserentakan. Ini artinya masalah harus dipisahkan menjadi sub-problem. Yang kedua, keputusan dibuat pada masing-masing tahap. Yang ketiga, adanya return function yang mengevaluasi pilihan yang dibuat pada setiap tahap. Yang keempat, adanya hubungan rekursif yang digunakan untuk menghubungkan kebijakan optimum pada tahap N dikurang 1. Ada 2 prosedur rekursif, yaitu forward dan backward. Selanjutnya ada contoh soal. Badan Kesehatan Dunia WHO bermaksud akan menyempurnakan pelayanan kesehatan di negara-negara yang sedang berkembang. Saat ini WHO mempunyai 5 tim kesehatan yang harus ditempatkan di 3 negara untuk menyempurnakan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan program latihan. Dengan demikian, WHO harus menentukan beberapa tim yang harus ditempatkan di tiap negara, sehingga keefektifan total dari kelima tim ini dapat dimaksimumkan sebagai ukuran dari keefektifan ini. Ialah pertambahan umur, berapa umur yang akan bertambah dengan adanya tim tersebut. Tabel berikut ini adalah taksiran pertambahan umur tahun orang dalam suatu ribu untuk tiap negara dan tiap alokasi tim yang mungkin dilakukan. Selanjutnya di sini ada salah satu contoh tabel dari penerapan program dinamik pada masa alokasi. Di sini ada suatu tabel berisi tentang penambahan umur negara 1, negara 2, dan negara 3. Ini adalah jumlah tim dokter yang akan dialokasikan, ada 5 dokter. 5 dokter ini akan dialokasikan ke negara 1, negara 2, dan negara 3. Kalau tidak ada dokter yang dialokasikan, berarti pertambahan umurnya 0. Nah, yang di tengah ini menyatakan pertambahan umurnya 0. Kalau ada satu dokter yang tersedia dan mau ditempatkan di negara 1, maka pertambahan umurnya 45. Kalau di negara 2, pertambahan umurnya 20, dan di negara 3, pertambahan umurnya 50. Ada 5 dokter yang dialokasikan di negara 1, pertambahan umurnya 120, negara 2 pertambahan umurnya 150, dan negara 3 pertambahan umurnya 130. Nah, sama seperti negara ke bawahnya. Untuk SN yaitu jumlah tim medis yang masih tersedia, dan untuk SM itu banyaknya tim medis yang akan dialokasikan. Kemudian untuk N sama dengan 3, N sama dengan 3 ini berarti di negara 3. Pada kolom S3 ini yang dimaksud S3 adalah dokter yang tersedia. Kemudian F3 adalah nilai pertambahan umurnya. Kemudian pada kolom X3 terdapat 0 karena jumlah dokternya sama dengan 0. Dan seterusnya mengikuti jumlah dokter pada kolom S3. Kemudian data N sama dengan 3 ini digunakan untuk menentukan N sama dengan 2. Sehingga didapatkan F2 bintang yang berartikan yang dimaksimalkan. Ada 0, 50, 70, 95, 125, dan 160. Kemudian pada kolom 0 terdapat 0 tambah 50, 0 tambah 70, 0 tambah 80, 0 tambah 100, dan 0 tambah 130. Terdapat pada data kolom negara 3. Kemudian pada kolom 1, 2, 3, 4, dan 5 terdapat pada data negara 2.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafsa Gulmanur Azani dengan NIM akhir 1123. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. N sama dengan 2. Langkah-langkahnya itu interpretasi kolom dan baris. Kolom 1 sampai 6, P, X2, F3, S3 adalah kombinasi dari probabilitas keputusan dengan hasil keuntungannya. Baris S2 atau X2 adalah kombinasi alternatif keputusan. Di bagian kanan ada F2 atau S2 sama dengan total nilai dari baris tersebut. X2 sama dengan nilai keputusan kedua yang dipilih perhitungan baris. Misalnya baris kedua, 0 tambah 70 sama dengan 70, 20 tambah 50 sama dengan 70, 45 tambah 0 sama dengan 45. Lalu jumlahkan 70 tambah 70 tambah 45 sama dengan 185. Lalu di sampingnya dihitung nilai probabilitas dikali skor keputusan. Contohnya, P sama dengan 0,1. Nilai keputusan sama dengan 1, yaitu 0,1. Dikali 1 sama dengan 0,1. Ambil nilai F2 terbesar. Itulah keputusan terbaik berdasarkan ekspektasi. Bagian bawah N sama dengan 1. Langkah-langkahnya itu interpretasi kolom dan baris. Kolom P X1 tambah F2 S2 hasil gabungan probabilitas dengan keuntungan. Baris X1 sama dengan alternatif keputusan kolom paling kanan. F1 S1 sama dengan nilai total per baris X1. Indeks atau tabel keputusan yang dipilih contoh baris X1 3 dibagi 0 tambah 95 sama dengan 95. 45 tambah 70 sama dengan 115, 70 tambah 50 sama dengan 120, total 95 tambah 115 tambah 120 sama dengan 330. Lalu pilih nilai X1 sesuai nilai maksimum pada F1. Pilih nilai F1 yang tertinggi. Itulah keputusan optimal berdasarkan kondisi tunggal. Baik, selanjutnya di sini ada hasil dan kesimpulan. Berdasarkan hasil alokasi, tim kesehatan WHO diperoleh bahwa negara 1 mendapatkan 1 tim dengan efektivitas 50, negara 2 mendapatkan 3 tim dengan efektivitas 75, dan negara 3 mendapatkan 1 tim dengan efektivitas 45. Jadi, total keefektifan yang dicapai adalah 170, sehingga alokasi ini merupakan hasil yang paling optimal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.